karena kita itu kemampuannya cuma doa, niscaya ada kalanya saya menyampaikan ya, tidak mungkin kita akan bisa bangkit manakala tidak akan terjadi fenomena alam lah. Kali ini saya menyampaikan ajaran kejawen itu ya, ngeramal ya, para pujangga itu ngeramal-ramaling pandito kodrating jagat jangkaning tiwo. Ini jangka itu adalah kekejaman yang akan ditimbulkan kepada negeri ini, ibaratnya ramalan itu juga kekejaman yang akan ditimbulkan kepada anak cucu. Namun ada, nanti saya akan uraikan bahwa saya perjanjian antara sukma suci dan Gusti yang murbing dumati ketika kita akan turun. Nah, ketika kita akan turun ke bumi menempat di raga ini ya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Om wilaheng jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya YouTuber ya, walaupun kecil-kecilan. Sering itu banyak yang melontarkan dan banyak bahkan WA ke saya. Berarti Mbah itu mendoakan manusia pada meninggal dunia, gitu loh. Berarti kejawen itu tidak bijaksana. Kejawen itu kan harus lemah lembut. Ya taruhlah sopan santun, sendiko dawuh lah. Terus nggak boleh gitu orang Jawa itu mengusir penjajah kalau begitu kan. Nah ini perlu saya jawab ya, perlu saya jawab dengan konten ini. Artinya betapa kita itu harus bersabar dan betapa pula kita itu harus timbul habis kesabaran kalau istilah orang pada umumnya mengatakan tuh, di mana kita itu harus bergeliat ya. Wong sabar itu bagus ya, tapi ada yang lebih bagus manakala kita mempertahankan harkat dan martabat sukma kita yang saya sering mengatakan bahwa sifat sukma itu adalah moh nglarani lan moh dilarani gitu loh. Yang paling bagus adalah wis dilarani masih memberikan bebunga. Namun kalau secara pribadi boleh ya. Namun ketika kita melihat anak cucu handetolan, kok kita itu tersakiti, handetolan tersakiti, kita nggak punya membela, itu hukumnya adalah keliru pula kan, gitu loh. Umpamanya saya mempertahankan keluarga anak cucu. Kalau saya yang disakiti nggak apa-apa. Ketika anak yang disakiti, kita wajib membela, dalam arti disakiti itu yang sudah melampaui batas ya. Tidak asal disakiti sekali lalu kita membalas, itu ya nggak demikian. Ada 3 tahapan. Pertama, sifat sukma itu adalah moh nglarani, moh dilarani. Di atasnya adalah wis dilarani, lebih baik diam. Lah ini tahap kedua. Yang paling baik kita disakiti masih memberikan hadiah atau bebunga. Dan itu tahap yang terakhir. Kok sudah demikian kita masih terinjak-injak? Lah disitulah bangkit mempertahankan harkat dan martabat sukma, atau kalau orang pada umumnya, saya nggak mengatakan orang awam ya, namun ya kalau secara itu biurnya ya orang awam itu mempertahankan harga diri. Harga diri tidak ada harganya, betul, namun lebih tepatnya adalah mempertahankan harkat dan martabat sukmane kita pribadi, sukma suci lah. Sukma suci itu yang diutus, sukma serasa ya, yang diutus untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya adalah kata luhur adalah leluhur Jawa yang saya maksud memayu hayuning bawono. Lah saya akan menguraikan kali ini yang bahwasanya bukan maksud ajaran kejawen itu ya ngeramal ya, para pujangga itu ngeramal-ramaling pandito kodrating jagat jangkaning tiwo. Ini jangka itu adalah kekejaman yang akan ditimbulkan kepada negeri ini, ibaratnya ramalan itu juga kekejaman yang akan ditimbulkan
kepada anak cucu. Lalu kodrating jagat, kodrat jagat itu adalah kekejaman yang akan diterapkan kepada anak cucu, kepada bangsa ini itu tidak. Namun ada, nanti saya akan uraikan bahwa saya perjanjian antara sukma suci dan Gusti yang murbing dumati ketika kita akan turun. Nah, ketika kita akan turun ke bumi menempat di raga ini ya, semua manusia itu tentu punya tempat, punya sukma dan punya raga. Lah, ketika kita akan turun ke bumi ya, itulah di situ terjadi perjanjian dan lalu kita menyimpang. Ketika kita menyimpang, kemarin saya mengatakan bahwasanya sanksinya adalah bingung, linglung, geblong gitu loh. Lah, ini sudah melampaui batas dalam apa? Wong urip ngertine mung sugih melarat pinter bodoh ya, surga dan neraka. Ini nggak ada ujung pangkalnya. Bukan saya melecehkan atau merendahkan ajaran yang lain. Namun kalau yang direbuk cuma ini saya tidak ada ujung pangkalnya. Lah, kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya tanpa ada fenomena, sekali lagi, tanpa ada fenomena alam yang terjadi secara besar-besaran, niscaya manusia itu, bangsa itu tidak akan timbul kesadaran dan tidak mungkin akan timbul tatanan anyar atau tatanan baru lah. Nggak usah tatanan dunia, tatanan baru gitulah. Ini saya menyampaikan ini bahwasanya kita dengan terjadinya kemarau panjang yang demikian, kita patut waspada, kita patut siap siaga bahwasanya mungkinkah ini fenomena yang ke depan ini akan terjadi lebih dahsyat dari fenomena tahun lalu. Sedangkan yang saya terima mengenai bumi wulu geni, alang-alang wulu geni, repat tegal kepanasan ini, semestinya kita itu patut merespon dalam arti memberikan tanggapan atas adanya wisik dan ilham yang saya terima ini. Bagaimana langkah ke depannya biar kita bisa selamat ya, sentosa taruhlah bisa melampaui zaman yang akan datang, zaman fenomena yang saya maksud. Fenomena yang akan datang jelas lebih dahsyat daripada fenomena yang telah lalu. Karena apa? Akan mensadarkan. Jadi fungsi fenomena alam ini akan terjadi secara besar-besaran di bumi, belahan bumi manapun. Kalau menurut saya tidak cuma Nusantara ya, namun di belahan bumi manapun fenomena alam, baik itu merupakan pandemi, baik itu merupakan megatrust, baik itu gempa bumi dan sebagainya, ini tentu akan maha dahsyat lah. Fenomena ini saya untuk menjawab kepada para yang menganggap leluhur Jawa tidak sayang, leluhur Jawa semestinya welas asih dan sebagainya, kenapa itu terjadi yang demikian, bahkan mendoakan. Bukan demikian, namun seyogianya ketika kita sudah nerimo ing pandung suminde marang takdir dan lalu kita tetap terkoyak-koyak, terinjak-injak, taruhlah niscaya di situ adalah ada hak untuk leluhur, ada hak untuk bangsa ini untuk bangkit dan mewujudkan sebuah doa, terwujudnya sebuah doa yang saya maksud dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita itu tidak tertindas secara terus-menerus. Contoh soal Bung Karno melihat bangsa ini terinjak-injak selama sekian tahun, sesuai dengan sejarah itu adalah 350 tahun ya, niscaya Bung Karno bangkit mengusir penjajah dengan berbagai resiko. Lah begitupun ya, seperti kaum spiritual semacam saya umpamanya. Lah ini kasus nyatanya. Sekarang kita bak tamu di negeri sendiri ya, kepercayaan kita, kaum kepercayaan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bak atau laksana tamu di negeri sendiri. Lah ini yang menyebabkan mau tidak mau kadang timbul pemikiran ya, kadang timbul pemikiran. Lah yang namanya orang seperti saya ibaratnya ke gunung mau mengheningkan cipta dengan berbekal bunga dan kemenyan, karena itu amanah bahwasanya menyambung dengan kegaiban Nusantara atau Sang Pamong Nusantara mesti memakai bunga dan kemenyan. Lalu kita dianggapnya atau bahkan sempat diceplak mudarke akan ngundang setan, akan memberi makan setan, akan minta bantuan kepada jin setan peri perayangan, sedangkan dia sendiri kata gaib mengetahui setan, saya yakin belum pernah mengetahui setan atau melihat setan. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya ada titik nadir daripada
titik nadir ya batas akhir ya. Titik nadir daripada kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang luhur, bangsa yang bersopan santun, anda pasor ya. Lalu ada saatnya bangkit dengan kemampuan ninging cipto bisa mengubah keadaan. Fenomena alam ini akan terjadi yang maha dahsyat. Dan lalu setelah itu niscaya untuk motif kesadaran manusia atau menimbulkan kesadaran setiap manusia dan setiap bangsa, dan hanya dengan jalan ini ya hanya dengan jalan ini akan terwujudnya tatanan yang baru ya, tatanan yang baru. Dan lalu karena kita itu kemampuannya cuma doa, niscaya ada kalanya saya menyampaikan tidak mungkin kita akan bisa bangkit manakala tidak akan terjadi fenomena alam lah. Kali ini saya menyampaikan fenomena alam yang terjadi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran setiap bangsa-bangsa dan lalu menuju kepada tatanan anyar. Bukan berarti tidak sayang, sekali lagi bukan berarti tidak sayang. Namun karena ada kalanya kita mempertahankan harkat dan martabat sukma-sukma kita dengan cara yang demikian, berdoa kepada Tuhan, mentok, dan Tuhan bukan hak manusia untuk membalas, namun Tuhan yang membalasnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.